Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update drama dari donasi Agus yang semakin lama malah semakin ngebuat masyarakat bingung. Kenapa bingung? Bukankah sudah ada perdamaian dengan dimediasi oleh Kemensos bahkan juga Menteri Sosial? Tetapi ternyata dalam tanda kutip adalah serangan-serangan di sosial media ataupun juga media massa antara timnya Agus dan Novi ini tidak kunjung berhenti. Inilah yang menjadi salah satu alasan kalau aku lihat pada saat Densu berbicara di akun TikTok ya, yang kalian sudah mention ke akunku di Anjasa Asmara di situ, aku lihat di sini Densu sangat kecewa banget gitu. Ada poin-poin yang dia ngerasa bahwa apakah Agus ini sedang bermain cantik? Memang kesannya sekarang yang ribut itu bukanlah Agus atau Farhad Abbas, tapi adalah Alvin Lim yang juga merupakan kuasa hukum baru dari Agus yang baru ditunjuk beberapa waktu terakhir ini. Apakah ini adalah kategorinya main cantik atau enggak? Coba kita simak dulu, adalah ungkapan kekesalan sepertinya dari seorang Denny Sumargo, teman-teman. Poin-poin yang diminta dari pihak Agus itu tidak bisa terrealisasi dalam mediasi-mediasi berikutnya karena ada faktor di mana saya pun tidak setuju. Oke. Ada beberapa faktor yang akan dimediasi nanti pada tahapan berikutnya adalah harus ketemuan lagi ya antara Novi, Densu, timnya Agus, kemudian tim donatur di Kemensos itu akan ketemu lagi. Tetapi di sini ada poin-poin yang ngebuat Densu itu sebenarnya nggak setuju. Yang nggak disetujui adalah terkait dengan apa sih sebenarnya keinginannya Agus. Apakah dia mau pakai uang ini pure hanya untuk pengobatan, ataukah hanya untuk kebutuhan hidupnya aja? Ini yang mau dicoba, mau dites sama Densu sebelum nanti pada putusan bagaimana akhir nasib uang 1,5 miliar rupiah tersebut. Kenapa saya tidak setuju? Karena poin daripada donasi itu adalah untuk pengobatan Agus. Oke? Berangkat dari semua yayasan ataupun wadah-wadah donasi itu saya belum menemukan loh, kayak kita bisa itu kan dia menuliskan ya di situ bahwa sisa uang setelah dipergunakan itu akan diberikan kepada orang lain untuk kemanfaatan yang sama. Nah, Kita Bisa itu adalah sebuah kayak organisasi, biasanya dalam bentuk website ataupun juga link yang kitabisa.com ya. Dalam linknya, Densu mengatakan bahwa pada saat Kita Bisa itu sedang menggalang open donasi, misalnya dibutuhkan dana 500 juta, tapi yang terkumpul 1 miliar. Sudah ada ketentuan di situ bahwa sisa uang yang lebih dari kebutuhannya itu akan dialihkan ke orang-orang lain yang lebih membutuhkan. Nah, Densu itu sudah mengutip dari salah satu ya stakeholder yang sering membuat open donasi. Dan ini ada arah yang sepertinya Densu juga kayaknya males nih, kesannya gitu ya, mau ngasih uang tersebut semuanya ke Agus. Iya gitu. Jadi saya melihat poin indikasi dugaan ini memang ada. Oke. Dan mau saya uji. Saya mau uji sejauh mana. Karena nanti pada saat nanti ketemu Kemensos juga, para donatur, pihak dari Agus, kita mau uji semua ini. Ujinya? Mau uangnya untuk dipakai kelangsungan hidup, atau mau uangnya untuk berobat, atau mau dua-duanya. Sebenarnya nggak perlu diuji sih, Agus sudah bisa ditebak akan jawabnya yang mana nih. Kan Densu tanya, uangnya mau buat apa? Mau buat berobat, mau buat biaya hidup, atau keduanya? Ya pastilah buat keduanya. Tapi tujuannya apa Densu bertanya seperti itu? Kita uji. Karena saya cukup kecewa ketika mendapatkan info dari Novi di awal bahwa Agus ini dia menggunakan uangnya bukan untuk pengobatan dulu. Jadi diduganya dia menggunakan uang itu untuk berterima kasih kepada keluarganya yang sudah membantu dia. Dan hasil temuan dari tim donatur kan yang sudah dilaporkan ke pihak kepolisian yang diduga Agus melakukan penyalahgunaan uang donasi itu ada sekitar 130-an juta rupiah. Dan Densu ini kecewa sebenarnya. Orang baru dapat uang sebegitu banyaknya, tapi yang difikirin
malah mengucapkan terima kasih kepada keluarganya Wawa, keluarganya sendiri, dan sebagainya. Kalau memang dia begitu fokus sama kesehatannya, kenapa nggak langsung uang tersebut? Yaudah deh, kalau orang yang dibilang nggak tahu apa-apa, nggak tahu aturan, secara logika aja sih. Pada saat aku lagi sakit misalnya, kemudian aku nggak bisa berobat karena uangnya terbatas, terus aku dapat uang sebanyak itu, ya udah aku langsung lari ke rumah sakit. Itu biasanya langkah awal. Tapi kan ini enggak, malah dibagi-bagi. Masih ingat nggak bagi-baginya seperti apa? Dari keterangan yang sudah kita bahas, Agus ini membagi-baginya adalah 50 juta ditransfer 5 kali ke istrinya, 50 juta ditransfer ke saudaranya yang berada di Aceh, dan 95 jutaan itu ditransfer ke rekeningnya anaknya Wawa di situ. Kan aneh gitu loh. Padahal dia bilang waktu itu kan saya lagi sakit, nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, tapi nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngeprint mutasi dan sebagainya, tapi bisa transfer uang secepat itu gitu kan, unik sekali di sini. Dan juga mengirimkan uang itu kepada istrinya, dan juga mengirimkan uang itu kepada sanak saudaranya, adiknya atau ibunya, saya lupa. Iya, yang di Aceh itu kan ya. Saya bingung, kok udah kesana ya arahnya gitu. Ini dugaan ini mau diuji supaya kita akan lihat Agus ini sebenarnya mau apa. Sebenarnya kalau untuk ini kan strategi dalam sebuah pertanyaan teman-teman. Mungkin kita sudah memahami orang bertanya itu tidak melulu pengen tahu jawabannya. Ada beberapa macam kayak misalnya nih aku sebagai dosen begitu kan ya. Aku tanya sama mahasiswaku pada saat ujian. Bukan karena aku tidak tahu jawabannya. Aku pengen ngetes dia sudah paham belum sih. Begitupun juga dengan Denso. Dia mau menguji atau dalam tanda kutip adalah pengen bertanya dengan Agus. Bukan karena Densu nggak tahu jawabannya apa, cuma pengen lihat adalah konsistensinya. Karena konsistensinya sepertinya sangat diragukan oleh Densu ya. Maksudnya gimana? Sudah ada perdamaian dan Alvin Lim adalah kuasa hukumnya Agus. Masa sih Agus sebagai orang yang punya kasus ini, yang Alvin Lim itu adalah kuasa hukumnya, dikasih surat kuasa sama dia, kenapa Agus tidak bisa mengontrol Alvin Lim? Udah bang, tolong jangan begitu Novi, tolong jangan ini Novi, nanti malah memanas kemana-mana. Tapi kesannya kan, apakah ini indikasinya main cantik tersebut yang videonya sempat viral kita bahas, bahwa Agus bilang, jangan gitu, kita main cantik kalau sama Novi begitu. Apakah ini adalah indikasinya bahwa Agus dan Farhad sekarang diem, tapi orang lain yang menyerang dan sudah diberikan surat kuasa agar dia menjadi kuasa hukum barunya juga? Ini kan yang ngebuat Denso, aku lihat ada rasa kekecewaan. Ayolah Agus, katanya. Kamu itu harus clear gitu loh. Kamu itu punya kuasa hukum Alvin Lim, tapi sekarang malah merembet kemana-mana. Bahkan kan Novi juga, hari ini aku lihat dia datang ke Komnas Perempuan. Abis itu juga kembali lagi ya ke Polda Metro Jaya untuk membuat laporan kepada Alvin Lim lagi. Dengan hal yang dinilai adalah ini kayak menjatuhkan harga diri seorang perempuan. Kesannya perempuan itu tidak bisa berdiri di kaki sendiri. Kayaknya dicurigai, bahkan diberikan pertanyaan-pertanyaan, contoh-contoh pekerjaan yang seperti itu, teman-teman. Kekecewaan ini sudah terlihat banget di Densu di sini, dan hati-hati nih buat Agus. Sepertinya Densu udah bener-bener nggak tinggal diam sekarang ini. Nggak masalah sih sebenarnya kalau Agus itu mau bilang, Bang, boleh nggak sih uang donasi ini? Saya kan matanya udah sudah melihat nih, Bang. Nah, untuk bagian ini Densu bilang bahwa sebenarnya nggak masalah kalau memang Agus mau memakai uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari, karena kan dia sudah tidak bisa seperti dulu lagi. Tapi yang dipermasalahkan adalah gini menurut Densu, kenapa kamu itu tidak jujur gitu? Kalau memang kamu itu seperti alibi kamu bahwa dia itu tidak mengetahui bahwa uang tersebut itu harus ada pertanggungjawabannya, ya kenapa harus kamu tutupi? Kenapa kamu nggak ngomong jujur aja? Kalau dia jujur dari awal, uang buat kelangsungan hidup itu nggak bakal ada masalah. Tetapi kan dia masalahnya selalu menutupi, bahkan dengan alasan ketidaktahuan. Kita juga masyarakat ngerti lah ya, kita nggak lugu-lugu banget. Kita ngerti mana orang yang bener-bener nggak tahu, atau mana orang yang bener-bener pura-pura nggak tahu. Dan sebagian netizen menilai Agus itu, ya kesannya pura-pura nggak tahu. Kalau memang dia ngerasa, aduh kan dia alasannya gini ya, kenapa Agus mentransfer uang-uang tersebut semuanya? Ya karena Agus itu nggak tahu, nyalahin Novi kan ya. Mbak Novi kan tidak pernah ngasih instruksi, tidak pernah ngasih A, B, C, dan D. Jadi Agus pikir itu udah miliknya Agus. Nah oke lah, anggap aja
Itu benar. Tapi kan yang Agus lakukan reaksinya adalah bukannya dia fokus sama kesehatannya langsung ke rumah sakit kayak atau bahkan ke luar negeri untuk mencari second opinion terbaiknya. Tapi kan nggak seperti itu. Awal-awal kan dia bilang, ya udahlah karena kan kita sudah tahu mata Agus sudah nggak bisa balik lagi daripada uangnya habis A, B, C, dan D. Ya udah buat biaya hidup Agus aja. Agus mau balik ke Aceh katanya seperti itu. Kan aneh, tapi sekarang dia diputar balikan lagi bilang Agus itu mau fokus pada kesehatan. Sekarang uangnya gara-gara tertahan di Novi ini nggak bisa berobat dengan maksimal. Itu kan ada ketidakkonsistenan yang aku lihat di sini bahwa Densu kelihatan sangat kecewa banget gitu. Nah, kemudian Agus juga tidak mengambil sikap. Omongannya kalau di media kata Densu itu selalu mengatakan cari damai, cari yang terbaik aja. Nah, itu adalah omongan-omongan yang tidak konsisten menurut Densu, karena harusnya kalau dia memang pengen beneran damai, ya dia kan bukan orang yang kata Densu keterbelakangan mental. Dia juga kerja di kafe, punya posisi juga. Dia mengerti lah apa-apa yang harus dilakukan agar kesannya Novi tidak selalu disudutkan. Nah, coba kita simak cuplikannya pada saat Densu mengungkapkan rasa kekecewaannya, ya boleh dibilang terhadap Agus ini teman-teman. Udah damai-damai aja. Pasti begitu tuh omongan dia. Omongan yang kalau gue bilang omongan aman, bagus, enak didengar. Tapi poin realisasinya, Agus mana sikapnya? Kalau mau damai, Agus juga harus ambil peran. Bilang dong ke lawyernya, ya kan? Bang, jangan dong kayak gini, saya nggak mau tambah ribut, saya maunya yang damai. Bisa nggak diselesaikan dengan baik? Agus butuh uangnya untuk berobat. Kan bisa, Agus kan bukan orang terbelakang. Ya. Agus kan kerja di kafe loh. Agus kan tahu matematika, tahu berinteraksi, tahu bicara, bahkan bisa bersikap gitu loh. Masa yang begini nggak bisa gitu kan? Jadi semua dugaan itu memang mau saya uji. Nah, jadi Densu sudah menyampaikan kekecewaan tersebut dan Densu mau mengujinya. Menguji di sini tuh bukan berarti apapun yang dikatakan Agus nanti otomatis langsung percaya. Karena pada saat kita berkomunikasi itu sebenarnya teman-teman, kata-kata itu berperan itu paling hanya sekitar 10 atau 20%. Tapi dari bahasa tubuh, dari action-nya, dari pilihan-pilihan perbuatannya, itu yang akan meyakinkan Densu ke depannya. Karena kan nanti ini ada salah satu bagian yang akan dilibatkan dalam pertemuan dengan Kemensos, nggak cuma antara Agus dan Novi dan Densu, tapi juga ada dari perwakilan donatur. Dan perwakilan donatur juga sudah mengajukan ini kan, mendaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk yang perdatanya. Apakah uang ini akan diberikan untuk Agus ataukah ke orang yang lebih membutuhkan atau dikembalikan ke para donatur. Ini bagian yang menurut aku Agus harus segera mengambil tindakan. Dia itu jangan bermain cantik atau bermain aman lah untuk bagian ini. Semakin Novi diserang dengan berbagai macam hal isu, ya misalnya kalau kita hargai kayak Alvin Lim menduga Novi ada A, B, C, dan D, kenapa nggak ditahan dulu? Kenapa setelah selesai terjadi perdamaian dengan Kemensos, baru deh Alvin Lim mengajukan hal-hal dugaan-dugaan dengan jejak-jejak mungkin bukti yang sudah dia kumpulkan. Sekarang kenapa nggak Alvin Lim nggak fokus dulu dengan uang yang mudah-mudahan bisa diberikan ke Agus, tapi sekarang malah sepertinya menjauh lagi kemungkinan tersebut teman-teman. Ini unik sepertinya. Jadi makanya hal simple tapi dibuat complicated, Densu dan Novi ya kesel gitu loh, dan ngerasa bahwa jangan sampai nih masyarakat nggak dapat nilai edukasinya semena-mena gitu kesannya. Jadi kalau kita ngerasa sudah mendapatkan donasi, kita pakai sembarangan, terus diambil lagi, ya udah nggak usah khawatir, diviralkan aja, nanti kita dapat lagi kok semuanya. Ini kan unik ya bagian ini. Supaya nanti kita lihat Agus ini sebenarnya butuh uangnya untuk apa, dan dia mau jujur nggak? Karena kalau dia jujur, saya dengan senang hati akan bicara kepada donatur. Okay. Tapi tetap loh, uang ini masih ada pemelekatan daripada hak donatur. Dan Agus harus menyadari bahwa dia itu harus tahu bahwa ini uang bukan sepenuhnya punya dia. Ini keras banget loh Densu ngomong bahwa harus tahu ini uang bukan sepenuhnya punya dia.
Karena kan dia berkali-kali mengatakan di media bahwa ya itu udah jadi miliknya Agus. Karena kan ada beberapa orang yang membisikinya dari kuasa hukumnya bilang bahwa secara aturan kalau uang sudah ditransfer ke rekening seseorang itu sudah menjadi miliknya. Padahal kan tidak seperti itu. Biarlah ini menjadi perdebatan dalam persidangan nanti itu miliknya siapa. Tapi Densu menegaskan poin tersebut, teman-teman. Yang ngasih pesan ke Agus, janganlah seperti itu. Itu ada kemelekatan donatur di situ. Semua orang bisa berdonasi tentang donasi. Oh, donasi itu kan kalau kita kasih harus ikhlas. Ya kalau saya nggak ikhlas, lu mau apa mah perasaan gua? Oke. Saya yang donasi, kamu nggak donasi kok ngomong-ngomong ikhlas. Bisa loh donatur ngomong kayak begitu. Yes. Gak usah ngajarin saya lah tentang ikhlas. Siapa kamu? Uang-uang saya yang cari, boleh loh donatur bicara kayak begitu. Saya termasuk donatur loh dalam hal ini. Oke, berarti Densu termasuk donatur. Dia ikhlas atau enggak kalau seandainya uang tersebut tidak dipakai untuk pengobatan Agus? Ini jawabannya dari Densu. Kalau ditanya, Mas Den, ikhlas nggak Mas? Uangnya yang harusnya dikasih buat pengobatan dipakai buat yang lain? Enggak. Saya langsung jawab, enggak, saya nggak ikhlas. Kenapa? Karena dari awal ya saya tahu kamu minta buat itu. Ibarat saya orang tua, anak saya minta. Oke. Jadi poinnya Densu pun tidak ikhlas kalau uangnya tidak dipakai sesuai dengan akad awal adalah untuk pengobatan Agus. Ini adalah salah satu teguran sebenarnya ya bahwa ya untuk Agus kalau memang ada niat baik, yang langkah harus dilakukan adalah dengan tidak mencari-cari kesalahan-kesalahan dari pihak lawannya adalah Novi dengan berbagai macam alasan dan juga modus-modusnya. Atau bahkan kalau memang dia punya itikat yang luar biasa sangat jauh lebih baik, kenapa nggak uang yang dipakai oleh yang dalam kategori nggak jelas ada 130-an juta dijelaskan itu kemana aja, dan kalau memang itu bukan untuk kebutuhannya Agus ya dikembalikan. Itu kan clear ya teman-teman, tapi kan tidak ada sampai sekarang poin-poin tersebut yang ngebuat Densu ngerasa sangat kecewa dan dia mengatakan dengan tegas, saya pun tidak ikhlas uang yang saya donasikan dipakai untuk hal-hal yang tidak berhubungan dengan pengobatannya Agus. Sementara itu dulu bisa aku update mengenai drama ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini. Follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok Dian Jasa Asmara. Sampai jumpa.